yang saya angkat ini, yang saya sudah pilih. Jadi saya ingin mewawancari Bapak kembali. Ya. Saya mohon bantuan Bapak ya. Terangkum ya? Boleh. Yang pertama, untuk masalah saya yang angkat itu untuk silat tentang kuda-kuda dan gerak langkah kaki atau pola langkah kaki ya. Untuk yang pertama, apa langkah-langkah pembelajaran kuda-kuda dan pola langkah? Kalau untuk latihan kuda-kuda biasanya gini, pertama tuh dijabarkan dulu bentuk kuda-kudanya, kayak kuda-kuda tengah misalkan, dan fungsinya untuk apa sih sebenarnya. Kalau dalam pertarungan kuda tengah itu jarang dipakai karena dia sifatnya pasif. Ini pasif. Dia melatih pun hanya untuk pendukung latihan ini, misalnya latihan pukulan. Latihan dasar pukulan itu lebih efektif pakai kuda-kuda tengah. Tapi untuk pertarungan sendiri, kuda-kuda tengah itu tidak perlu dipakai. Nggak pernah tersentuh ke arah itulah. Karena dia sifatnya pasif dia. Dia hanya untuk penguatan tungkai juga. Terus kalau untuk kuda-kuda depan, pertama setelah kita tunjukkan bentuk kuda-kudanya misalnya di depan, nah baru nanti kita praktekkan jalan dulu, jalan sesuai kuda-kuda itu. Kadang-kadang gini, barang itu gampang, tapi kalau untuk orang awam sulit. Orang awam sulit. Jadi dibiasakan jalan dulu, jalan sesuai dengan kuda-kudanya itu. Nah, kalau dia udah lancar jalannya, baru agak dibentuk kuda-kudanya sesuai dengan yang diarahkan pertama gitu kan. Nah, itu kuda-kuda depan gitu ya. Ada yang bilang kuda-kuda depan, kuda-kuda satu. Nah, berikutnya tuh kuda-kuda sumbang. Sumbang dia tuh satu papan begini dia. Jadi searah dia, satu garis lah. Jadi si apa tuh kaki yang belakang dengan itu satu garis. Beda kalau kuda-kuda depan kan begini. Kalau dia itu begini, sama gini nih, satu arah satu garis dia. Itu kuda-kuda sumbang biasanya, satu papan. Itu sama juga, pola ngajarnya dikasih tahu dulu bentuknya, baru nanti jalan dulu masuk ke arah jurus dulu. Karena memang agak sulit, kuda-kuda itu agak sulit untuk yang awam. Tapi kalau dia udah enak jalannya, pasti bisa untuk melakukan kuda-kuda gitu, Terus yang anda tuh biasanya kalau yang lain tuh kuda-kuda samping, kuda-kuda belakang. Tapi saya kuda-kuda belakang agak jarang dilatih karena kalau kita kan bukan keperluan untuk seni ya. Jadi yang kita pakai tuh yang perlu aja. Tapi tetap kita kenalkan. Nah, yang kayak kuda-kuda silang ini tidak ada ya. Biasanya tidak ada. Biasanya kuda-kuda silang itu hanya untuk variasi gerak. Untuk seni. Itu pun di bagian interval. Di bagian interval ya maksudnya. Tetap pengetahuan dijabarkan dulu. Kuda-kuda ini kan. Kan ada ya kalau yang di Kalimantan Barat tuh yang agak jarang tuh biasanya nih di Pontianak itu pengkang, kuda-kuda pengkang. Kuda-kuda pengkang tuh agak lain sendiri dia. Di sini nggak ada nih kuda-kuda pengkang. Kuda-kuda pengkang. Untuk di daerah Jawa itu banyak kuda-kuda pengkang. Kuda-kuda pengkang tuh dia bisa untuk seni juga, bisa untuk laga juga. Jadi si kaki itu ini begini, cuma agak jadi tekuk, dua-duanya tekuk. Kalau macam gerak kuda-kuda depan kan yang nekuk hanya depan aja. Kuda-kuda depan tuh cuma lambat reaksi pergerakannya lambat dibanding kuda-kuda pengkang. Kalau kuda-kuda pengkang kan kedua-duanya tertumpu di dua kaki. Kalau macam kuda-kuda depan kan dia tumpuan beratnya lebih cenderung ke kaki yang ditekuk. Jadi kaki yang ditekuk tuh dia menopang
bobot berat badan kita ini 75%, sedangkan yang belakang itu dia hanya nimbang, itu hanya 25% di nyangga. Nah, sama dengan kuda-kuda samping, kalau dia posisi misalnya ke kanan, berarti kaki kanan yang tumpuannya 75%, yang di sini 25%, yang agak lurus gitu kan. Nah, kalau belakang, kuda-kuda belakang berarti tumpuan dia ke belakang. Kalau pengkang itu dia sama rata, 50-50. Nah, dibagi tuh. Jadi kalau pengetahuan pendidikan nanti kan cuma merasa keterampilannya Pak ya. Iya, betul. Jadi bentuk yang kuda-kuda lokomotif itu kan kuda-kuda depan ya. Iya, depan, samping, samping, sama pengkang dari itu Pak. sama pengkang, yang belakang. Belakang. Iya. Yang pertanyaan kedua Pak ya. Jadi banyak paham. Yang ini yang pola gerak gimana? Oh iya, belum pola gerak. Pola gerak. Untuk langkah-langkah mengajarkan pola gerak gimana Pak? Kalau pola gerak itu lebih enak sebenarnya pakai ini, pakai apa? Pakai bantuan alat. Kalau untuk zigzag biasanya, zigzag tuh segitiga itu pakai bantuan alat. Nama alatnya kon ya, kon. Nah, jadi dia biar dia arahnya enak gitu. Nah, yang paling biasa sering pakai alat bantu itu biasanya zigzag. Ya, zigzag segitiga, empat. Kalau S enggak kita ajarkan, karena memang itu pun keperluannya tidak terlalu ini. Dengar mana? Ah, itu. Perguruan saya nggak ada. Di setiap perguruan beda-beda. Beda. Sebenarnya di perguruan saya sendiri tidak banyak kuda-kuda yang dipakai atau gerak dasar itu tidak. Kalau perguruan saya kan lebih cenderung maju, maju dia, jarang mundur. Jadi kalau menanamkan kakinya itu tetap pakai alat dan telepon Pak ya. Pun ya. Ada yang lain Pak. Iya. Sebenarnya dari pola latihan lah ya, dari pola latihan kalau macam ini. Ada yang misalkan apa alat bantu lain tuh biasanya ini Mbak, apa tuh kalau yang biasa kita lakukan itu mau diulang nggak cukup itu diedit kan. Kalau untuk ini biasanya ada sendal juga, dia harus posisinya untuk ini aja, untuk posisi kaki, meletakkan posisi kaki, letak pasnya di mana gitu. Kalau macam pun tuh dia cenderung untuk penghalang, dia diibaratkan pun itu lawan. Tapi kalau kita alat bantunya sendal, biasanya nanti si sendal itu dipijak. Nah, nanti kamu mijak sini, nanti dah kita siapkan sendalnya. Ini kita sini. Jadi gerakannya gitu. Udah dia bisa, baru dipercepat gerakannya. Ya, kalau gitu. Sudah ketiga wajib Pak. Udah apa? Ketiga, apabila ada kesulitan dalam melakukan hal tersebut, bagaimana solusi untuk mengajar anak? Saya biasanya gini, berulang-ulang. Berulang-ulang biar dia terbiasa. Ada yang salah, diulang lagi, kita turun lagi tuh, kita turun kasih tahu lagi, salah lagi, ulang lagi. Karena gini, setiap anak-anak itu dia beda-beda apa pemahaman dia, cara memahami itu beda-beda. Ada yang daya tangkapnya bagus, ada yang daya tangkapnya sedang-sedang, ada yang daya tangkap itu sulit benar. Dan saya dapat kasus itu banyak. Paling yang pemahamannya cepat itu hanya berapa persen lah, dari kalau kita ambil dari 100% paling 10% lah yang pemahamannya bagus dari setiap generasi gitu, setiap angkatan itu. Pembiasaan yang paham juga, yang udah sering paham tuh, karena kan nanti ujung-ujungnya kecepatan, dia harus dibiasakan terus, semua harus dibiasakan. Dan pada endingnya tuh biasa nanti kalau udah semua paham, satu titik dia nanti udah sama. Yang pemahaman cepat, pemahamannya lambat itu
ketika dia udah di suatu titik dia paham semua dari satu angkatan ini, nanti tinggal kita polanya tuh kecepatannya, kelincahannya gitu. Saya paham gitu. Ya. Kadang-kadang gini, yang awalnya dia paham, tapi ketika posisinya udah sama-sama ngerti, bisa dia posisinya di bawah karena ada otot misalkan atau fisik dia tidak bagus, malah yang si tidak paham ini bisa lebih bagus karena speednya bagus, kelincahannya bagus, dia ngejarnya di situ biasanya. Jadi cuma dilihat itu Pak ya. Iya. Nggak bisa juga memastikan gitu. Nggak bisa. Tapi kadang-kadang kita gini, pelatih itu, oh yang ini bakal bagus nih, berarti elemen yang dilatih harus ini. Setiap anak beda-beda saya perlakukan. Kadang-kadang orang sama, kalau saya enggak, karakternya beda-beda. Dari bentuk anatomi badannya aja, tulangnya aja, itu saya lihat, oh anak ini harus diperlakukan seperti ini, yang ini beda. Misalnya ada kasus namanya Kiki dengan Rayasa nih. Dari Kiki ini beda, bentuk telapaknya aja beda sama Rayasa ini. Dan saya bedakan ini Mbak, dari cara latihannya, dari speednya saya atur. Karena kalau misalkan Rayasa pakai cara Kiki, malah nanti tidak optimal tuh. Kamu harus gini ya saya, Kiki kamu ini, tapi Aca gini. Nah, kalau Kiki main speed nih, main power, Aca main otak ya. Karena apa? Kalau dilatih speed pun dia agak sulit karena dari anatomi badan dia sendiri beda. Nah, itu. Harus jeli. Nggak bisa kita sama ratakan, nggak bisa. Makanya dari pola teknik sendiri pun anak-anak didik saya itu beda-beda. Nggak ada yang bisa nerka pola teknik perguruan saya itu seperti ini. Nggak tahu lah dengan generasi saya sebelumnya, nggak tahu, biasanya di sini sama. Oh begitu gitu, kalau saya enggak, saya agak lain sedikit. Yang kedua Pak ya. Boleh. Yang kedua tentang pengetahuan dan keterampilan untuk melatih dan mengukur tingkat kebugaran Islam Pak. Kedua lebih untuk melatih dan mengukurnya Pak. Nomor satu, model pembelajaran yang tepat untuk melatih menghitung denyut nadi, menghitung kemampuan melakukan push up dan menghitung keterampilan vokal seperti apa Pak? Maksudnya kalau menghitung denyut nadi itu biasanya gini, dia bukan latihan, memang kita yang instruksikan. Karena begini, denyut nadi itu kan kita mau mengukur denyut nadi dia di awal, habis itu baru mengukur denyut nadi pertengahan latihan. Kalau dalam pertengahan latihan denyut nadi tidak sesuai, berhenti, kamu berhenti dulu. Karena kalau tidak berhenti malah fatal, tidak akan maksimal nanti ya. Itu kan pasti kalau udah bicara denyut nadi kan ada jantung kan, itu jantung juga. Kalau detak jantungnya sudah terlalu cepat, berarti tidak ideal, dia tidak sesuai untuk melakukan latihan berikutnya, takutnya malah patah. Sebenarnya sih tidak sulit. Kalau saya jarang dari denyut nadi. Kalau saya lebih cenderung feeling dari raut muka, dari cara dia bergerak setelah latihan. Oh kamu berhenti, terus cek nadi, ternyata benar, memang tidak boleh. Kalau kita pakai denyut nadi kan agak lama. Kalau saya pakai, kamu berhenti dulu. Apa om? Kamu tidak bisa, kamu jantungnya udah naik nih, udah naik. Cuma tidak semua orang yang bisa mengerti feeling. Orang lebih cenderung kan atau gini. Terus enggak, saya juga ngerti gini kan. Cuma karena kita lebih simpel, kamu berhenti, kamu tidak sanggup.
Kalau dia udah pucet dari dia nguap itu sudah tanda-tanda dia tidak mampu. Tidak mampu untuk melakukan latihan berikutnya. Yang untuk mereka suruh mengikut sendiri gimana Pak? Atau Bisa juga, ada juga, kita ajarkan juga. Cuma kadang-kadang kan gini, udah dihitung nadi pun anak-anak masih merasa kuat. Kalau enggak saya yang ini kan enggak mau dia gengsi dengan kawan-kawannya kan. Itu dia. Kalau saya enggak, kamu berhenti dulu, saya bilang. Kalau saya suruh ke belakang minum air gula, nah sebentar habis itu kalau mau lanjut. Nah, gitu. kedua kalau kemampuan melakukan apa? Kem- Kemampuan melakukan push up. Maksudnya itu untuk mengukur tingkat kebugaran nih Pak ya. Jadi setiap siswa itu nanti itu begitu melakukan kemampuan push up, jadi beberapa gitu harus tingkatannya misalnya untuk anak SD. Kalau untuk anak SD itu tidak pernah banyak mbak. Kalau macam nadi pun, untuk menghitung banyak nadi pun itu saya bimbing. Jadi ndak ini, tetap dia gini, tapi itu saya ngontrol semua gitu kan. Macam instrumen kemampuan melakukan usaha, karena kita bicara dasar, saya tidak pernah banyak. Kalau udah anak TK itu biasanya 5 aja. 5. Naik misal kelas 4 itu 10 berjenjang dia. Posisinya apakah posisi langsung push up full atau bertahap? Bertahap. Biasanya dari dengkul dulu, pakai dengkul dirapetin. Kalau pengapi yang normal kan kita pakai ujung kaki ya, ujung jari kaki kasih gini tegak. Kalau kita untuk awal tuh enggak, dia pakai dengkul. Jadi enggak terlalu berat. Apalagi untuk perempuan, kalau untuk perempuan semua sampai anak pun saya, kecuali yang dewasa ya, kalau sampai remaja dia kalau untuk perempuan tuh pakai dengkul sama tangan aja. Kecuali lihat power, oh anak ini kuat nih, nggak bisa pakai kaki boleh. Kalau untuk perempuan mengapa saya lebih cenderung pakai dengkul dirapitin tuh karena kan ada rahim, takut terganggu. Itu sebabnya, itu bingung juga sebenarnya. Sebabnya kenapa perempuan itu beda kan? Beda, karena ada rahim. Yang ketiga Pak, untuk menghitung pelan-pelan kayak Pak, biasanya itu kan itu di pemanasan atau di pendinginan gitu, di yang seperti. Tapi kalau itu, kalau saya sih enggak diukur. Posisinya dilatih memang. Dilatih memang. Kalau untuk kelenturan tuh mau ngukurnya anak ini udah lentur atau tidak sebenarnya di split. Dilatih split, cuma dia di ini di 3/4 latihan, di 3/4 pemanasan. Stretching awal itu kan. Nah 3/4 waktu itu barulah di split kan. Melatih sambil ngukur juga. Karena kan tendangan itu ada faktor split juga yang baik. Kalau splitnya tidak baik, tendangannya juga tidak baik. Kalau saya 10, itu 1-10. Cuma dikali berapa set? Pakai set 3. Kadang-kadang kalau untuk awal anak yang baru, anak-anak yang usia dini itu harus lebih banyak splitnya karena itu awal. Kalau dia udah tua, biasanya otot tuh lebih tegang, agak sulit untuk melatih split, lebih lama dia. Makanya kalau dari awal tuh dia anak-anak usia dini tuh diwajibkan split dulu. Ya splitnya harus rata dengan lantai. Tapi kalau dia udah masuk ke sesi remaja, split nggak begitu saya bahas lagi. Ada tapi nggak terlalu banyak. Nggak sesering usia dini gitu. Karena itu pembentukan awal kan di usia dini kan. Kalau di remaja biasanya lebih cenderung ke pembentukan tendangan. Itu harus dilatih terus tendangan itu. Pukulan faktor penunjangnya kan. Masuk yang kedua Pak ya, untuk aktivitas
latihan kebugaran sebenarnya ada latihan daya tahan, kekuatan, kelentukan, kecepatan dan kelincahan. Bisa berikan bentuknya Pak. Satu gimana daya tahan? Daya tahan itu ada beberapa macam latihan, Pak. Ada beberapa macam, bisa dilakukan dengan lari jauh, dengan latihan berenang juga bisa. Berenang, karena tuh berenang tuh lebih cenderung ke efektif paru-paru kita sendiri besar. Biasanya kalau atlet saya yang berenang fisiknya lebih bagus, lebih dibanding yang lain. Nah, terus kalau latihan daya tahan silatnya biasanya yang terakhir tuh main saksa. Nah, misalnya pakai berapa menit, misalkan kan pakai 2 menit sesuaikan dengan pertandingan kan, nanti dikalikan berapa set, tapi waktu jeda istilahnya juga disesuaikan dengan pertandingan. Biasanya pertandingan pakai 3 babak, saya lebihkan jadi 4 babak atau 5 babak. Nah, jadi kalau posisi 3 aja bisa terlampaui, apalagi kalau di 5, nah itu komunikasi gitu. Terus untuk kekuatan, latihan kekuatan itu biasanya gitu. Bisa dengan lompatan, tapi kita ini jadi ketahuan tuh kainnya tuh kuat atau tidak. Kita melompat tinggal gariskan, sambil melompat sambil garis kapur ke atas. Nah, ketinggian itu dia menentukan lompatan, tapi harus dites dari awal. Harus tes dari awal dulu. Misalkan per 2 minggu, kita sebelum minggu pertama coba lompat tank. Nah, itu jangan sampai dihapus tuh tingginya berapa. Nanti setelah kita latih, kita tes lagi lompat tank. Apakah dia ada kemajuan atau enggak lompatan itu. Kalau ada lompatan itu lebih tinggi, berarti tunggannya bagus. Nah, itu bentuknya Mbak. Kalau latihan kekuatan tuh sebenarnya gini, latihan kekuatan tuh bisa dengan latihan ini latihan fitness bisa, itu banyak variasinya lah ya. Push up juga latihan kekuatan, itu kekuatan tangan, squat jump, kekuatan kaki, terus sit wall, kekuatan otot dia gitu kan. Tuh. Terus apa lagi Mbak? Kalau kelentukan tuh lebih cenderung di ini Mbak, dilakukan di saat stretching. Kelentukan biasa bersamaan dengan ini, biasa dengan split apa. Cuma kalau split kan lebih cenderung ke kelenturan ya, kelenturan. Kalau kelentukan tuh biasanya posisi di atas, latihan di atas. Misalnya kalian masuk kuda-kuda itu kan, itu masuk kelentukan juga. Kalau kecepatan tuh kita lakukan pakai sprint Mbak. Penunjang dasar itu sprint, lari sprint. Itu wajib itu. Kedua pakai media alat bantu catching. Terus alat bantu karet juga bisa. Itu kecepatan. Karet itu untuk kecepatan tarikan. Kalau dalam pencaksilat itu kan ada tangkapan tuh. Kalau orang nendang kita tangkap kan. Bagaimana kita tendangan anak itu jangan sampai tertangkap dengan lawan. Nah, makanya dikasih media karet untuk menimbulkan ini kecepatan tarikan. Dia nendang cepat dan nariknya juga cepat ya. Untuk kelincahan itu bisa dipakai dengan tanpa alat, dengan pakai alat juga. Kalau dasar tanpa alat itu biasanya jogging jogging jarak pendek tapi dengan variasi latihan kaki. Nah, bisa juga dikombinasikan dengan alat bantu seperti kun. Seperti juga. Itu sebenarnya lebih efektif kalau kelincahan tuh pakai kun, pakai alat bantu. Media bantu. Bisa juga misalkan alat bantu lempar.
untuk kecepatan menghindar, kayak kelincahan dalam menghindar gitu kan. Itu ada juga. Pakai ladder juga bisa, pakai alat bantu ladder. Itu variasi lebih banyak kalau pakai ladder. Ladder itu apa? Ladder itu jenis alat latihan untuk kelincahan dengan kecepatan. Dia dua fungsi itu. Dia kayak tangga, kan? Jadi si siswa itu melakukan variasi latihan ini harus tepat ke lubang tangga itu. Dia antara pikiran, kaki harus sinkron. Kadang-kadang walaupun gampang, tapi ini dengan ini tidak sinkron, tidak jadi itu gerakan. Padahal sederhana gitu ya. Ketiga bentuk latihan bila ada kesulitan dalam melakukan aktivitas kebugaran jismani, bagaimana solusinya? Yang mana Mbak? Maksudnya pada siswanya atau pada sayanya atau pengajar? Kalau dalam setiap saya melatih sih tidak pernah ada gitu, tidak pernah nemu, karena kan sifatnya wajib. Wajib ini kecuali misalkan badan dia lagi tidak fit gitu ya. Kalau tidak fit, oke, istirahat kamu dulu, istirahat dulu gitu kan. Tapi kalau posisi dia fit, wajib. kalau dia tidak mau, pulang kan gitu, simple. Terus ini juga saya mau jelaskan tadi ada kurang itu latihan kelincahan. Latihan kelincahan itu sebenarnya bisa dilatih dengan latihan dengan bermain, pakai permainan sifatnya. Kayak apa, kejar-kejaran, yang sifatnya kerjasama juga, ini melatih kerjasama juga sebenarnya untuk latihan itu tuh. Kadang-kadang kan orang berpikir latihan kelincahan itu hanya dipakai untuk dengan latihan biasa, padahal sebenarnya dengan permainan juga bisa, malah lebih efektif sebenarnya. Karena gini, dia secara tidak sadar dia hanya berpikir bermain, padahal itu latihan gitu. Dan malah prosesnya lebih baik dibandingin. Bentuk latihan daya tahan dan paru itu seperti apa ya? Kalau daya tahan dan paru tuh saya lebih cenderung ini apa, anak-anak tuh dengan jogging misalnya 10 kilo jogging kuat-kuat anak saya tuh. Makanya kalau dia sudah ada juga yang misalkan kamu 5 kilo aja, kamu 2,5 kilo aja. Tapi kalau yang dewasa itu udah mainnya 10 kilo. Ada misalnya dari sini ke Spadio ada. Kalau untuk anak yang usia dini berapa? Oh enggak. Paling kalau komplek ini nih, kalau yang usia dini hanya 1 kali putaran kalau yang TK. Kalau yang SD itu paling kisaran 2 SD, kalau yang SMP 3 ya putaran. Nah yang dewasa itu 10 kilo, jadi dewasa tuh. Yang SMA bisa mencapai 10 kilo juga. Terus ada lagi selain jogging jarak jauh, lari jarak jauh itu, ini pakai metode renang, itu lebih baik. Karena ketika dia berenang semua badan tuh bergerak dan paru-parunya juga paru-parunya lebih besar dia volumenya. Kalau gerakan aktivitas kebugaran jismani Bapak berikan, apakah dalam gerakannya itu siswanya ada enggak yang susah? Ada. Makanya saya bilang tergantung dengan gimana ya kalau saya ngomongnya ya, otak dia juga gitu, kemampuan berpikir dia. Ada anak itu kemampuan berpikirnya cepat, sekali saya lihat ternyata memang pelajarannya tadi bagus, dan segi pelajaran juga bagus. Kadang ada anak yang bengong gitu. Ada anak yang main-main gitu. Lebih sulit ngajar anak yang usia dini
dibanding dengan anak yang remaja atau dewasa. Ini lebih sulit. Kadang-kadang anak didik saya pun yang tim pelatih juga agak kesulitan. Udah om didik aja lah. Tetap ada kesulitan dalam gerakan saya. Tetap ada. Jadi solusinya tetap harus diberikan tetap. Pemahamannya tuh seperti kita gimana ya, kalau anak-anak kita betulkan kaki kan, kalau ke anak dewasa kan nggak mungkin kita betulkan kaki. Kalau kita pegang kakinya nih di sini, itu harus banyak dipegang dia. Mengarahkan gitu. Diarahkan langsung tangannya gini ya, ini kakinya ke sini, pindahkan sendiri pakai tangan kita gitu. Nah, karena kan mereka daya nalarnya masih kurang, nggak seperti yang dewasa atau remaja kan. Tapi ada hanya kisah 10% itu dia ngerti cepat, ngerti nangkapnya cepat. Dia jarang bertanya, tapi ketika itu betul ya. Itu yang saya tanyakan, lebih kurangnya saya tetap terima kasih. Iya, sama-sama, mudah-mudahan bermanfaat. Iya, terima kasih banyak Pak ya. Ya, sama-sama. Ah,